Jungle. Audio Jungle. Oke, apa kabar semua? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Yonanda atau Pak Nanda. Nah, pada hari ini kita tidak lagi membahas tentang menggunakan gambar manual, tetapi kita menggunakan bagaimana sih menggambar menggunakan bantuan dari komputerisasi atau menggunakan CAD, ya. Nah, jadi di era yang sekarang ini kita tidak perlu lagi repot untuk membuat sebuah gambar, ya, dengan mengunggah sebuah gambar dalam suatu kertas. Kalau jika ada kesalahan dalam gambar tersebut, kita harus mengubahnya, bahkan kita harus membuat ulang kembali dari gambar tersebut. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini, gambar itu tidak lagi menggunakan kertas tidak menggunakan kertas, ya, tetapi menggunakan komputer dan dicetak dalam bentuk kertas, ya, dengan tujuan apa? Lebih cepat dan lebih memudahkan kita untuk membuat sebuah gambar yang baik dan benar. Nah, itulah salah satu keuntungan bagaimana sih kita menggunakan software menggambar. Nah, software menggambar yang kita gunakan itu ialah banyak sekali sebenarnya. Ada beberapa software yang digunakan. Yang pertama itu ialah ada Inventor, ya. Kemudian yang kedua ialah ada SolidWorks. Yang ketiga ini biasanya paling familiar yaitu AutoCAD, ya. Nah, namun dalam pembelajaran kita, saya akan mengarahkan Anda semua untuk menggambar menggunakan aplikasi yaitu ialah SolidWorks. Karena menurut saya untuk membuat part-part yang kecil itu lebih baik menggunakan SolidWorks atau Inventor, tapi saya lebih cenderung ke SolidWorks. Oke, dalam versi sekarang ini saya akan menggunakan versi SolidWorks 2019. Tapi tidak menutup kemungkinan versi ini yang lama, karena tidak terlalu jauh beda dengan versi yang terbaru yaitu 2020 dan 2021. Ya, masih satu tampilan, masih satu gambar, ya. Nah, mungkin yang sedikit mahasiswa siapkan itu yang pertama ialah satu unit laptop atau komputer yang memiliki spesifikasi itu sesuai dengan software menggambar yang diinginkan. Biasanya minimal RAM yang digunakan itu ialah minimal 4 GB. Kalau saya sarankan untuk 8 GB. Kemudian prosesornya ialah menggunakan Core i3 minimal, itu sangat minimal, ya. Nah, VGA-nya bisa menggunakan VGA minimalnya 1 GB lah. Nah, tak usah berlama-lama. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah sketsa menggunakan 2 dimensi menggunakan software SolidWorks. Bisa disimak video saya berikut ini. Oke, sekarang kita sudah masuk dalam di PC saya, ya. Kita akan membuat sebuah gambar, ya. Kalau kita lihat dulu ya di bukunya atau di modulnya, bisa kita lihat inilah bukunya, ya. Buku Panduan Praktikum Mata Kuliah Menggambar Teknik Mesin, ya. Dengan judul Tutorial Penggunaan Aplikasi Menggambar SolidWorks 2019, ya, disusun oleh saya sendiri yaitu Ahmad Yonanda di jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. Baik, ini ya buku yang sudah saya buat, buku ini, ya, sedemikian rupa sehingga memudahkan mahasiswa untuk memahami tentang tutorial atau sebuah rangkuman pembuatan suatu part menggunakan SolidWorks. Baik, ini ada daftar isi di buku ini, dilihat saja. Ada di buku ini saya buat 6 pertemuan, ya, memiliki yang dimana pertemuan pertama itu akan dibuat mengajarkan Anda untuk membuat sketsa 2 dimensi. Kemudian di pertemuan kedua itu akan membuat part 3 dimensi, ya. Kemudian di pertemuan ke-5 itu akan mengajarkan sebuah assembly, dan pertemuan ke-6 itu membuat drawing, ya, atau membuat gambar, ya, mencetakan gambar.
Oke, kita lihat saja di buku ini ya. Kita buka di pertemuan pertama. Saya berbesar untuk membuat jadi SolidWorks yang saya gunakan ini ialah versi 2019 SolidWorks Premium Service Pack 5.0 ya. Jadi kalau mahasiswa memiliki tingkat di atasnya bisa 2020, bahkan yang sekarang tuh 2021 itu akan lebih baik. Kenapa? Karena semakin tinggi versi dari suatu produk akan semakin lengkap di produk tersebut. Oke ya. Kemudian, nah baik, untuk memulai pertama buat sketsa ya. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan dulu ya tentang pengenalan SolidWorks ya. Jadi di era industri sekarang 4.0 yang serba digital, jadi engineering itu dituntut untuk menguasai skill ya, kayak menggunakan gambar menggunakan komputer ya, mengkomputerisasi ya, yaitu menggunakan CAD ya. Meskipun gambar manual itu masih harus digunakan ya, tapi tidak sefamiliar dulu. Sekarang semua menggunakan digitalisasi ya, yaitu menggunakan computerized. Baik, nah salah satu aplikasi yang kita gunakan yaitu ialah SolidWorks ya. Tadi kan sebelumnya sudah saya ceritakan banyak sekali aplikasi menggambar, ada Inventor, Solid, ada AutoCAD, CATIA dan sebagainya. Kita akan membuat kenapa saya memilih SolidWorks? Jadi SolidWorks ini menurut saya ya cukup mudah dan simple ya, sama seperti yang tapi menurut saya lebih karena lebih familiar ya. Jadi SolidWorks ini diperkenalkan sebelumnya tuh pada tahun 1995 sebagai pesaing untuk program CAD ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, dan dia lebih murah ya, dan didirikan pada tahun 1993 oleh John Hirschrick. Nah, setiap tahun SolidWorks itu mengeluarkan versi terbarunya. Seperti sekarang ini adalah tahun 2020, maka dia mengeluarkan versi SolidWorks 2020. Ya, bahkan sekarang sudah keluar SolidWorks versi 2021 ya. Oke, tidak usah langsung berlama-lama, langsung saja kita mulai pekerjaannya. Kita buka pada halaman 1 ya, pada halaman 1, oke. Pada halaman 1 kita pertama membuka icon SolidWorks-nya dulu yang berada di desktop kalian. Oke, kita buka. Oke, inilah loading ya. Ini memerlukan waktu cukup beberapa menit ya, bukan sampai 1-2 menit ya untuk sekarang kita. Oke, jika gambar kalian sudah selesai, maka akan tampil seperti ini ya. Maksud saya sudah dibuka icon SolidWorks-nya. Nah, maka pertama ialah kita klik new ya, seperti kertas atau lebih cepat menggunakan Ctrl+N ya. Maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita pilih part ya, karena di sini ada 3. Yang pertama itu ada part, assembly dan drawing. Karena kita ingin membuat part, maka kita memilih part ya. Oke, kita klik part dan kemudian oke. Nah, setelah seperti ini, yang pertama ialah kita, oke, saya sedikit jelaskan dulu. Yang sebelah sini, sebelah kiri ini ialah suatu pemberitahu ya, atau sesuatu ya. Sini menggunakan pandangan. Oke, di sini ada 3 pandangan, ada front plane, ada top plane, ada right plane ya. Biasanya kita menggambar itu di pandangan front. Kenapa itu front? Karena pandangan depan itu memiliki informasi paling terbanyak. Oke, langsung saja kita klik front plane, kemudian pilih sketch. Maka akan seperti ini, artinya kita siap mulai menggambar. Ingat, sebelum menggambar kita cek dulu unit satuannya yang digunakan ya, dengan mengklik menu tool kemudian klik option ya. Kita lihat tool, kemudian kita pilih option di paling bawah. Oke, seperti ini. Kita tunggu beberapa saat.
Kemudian kita pilih dokumen properties. Setelah seperti ini kita pilih unit. Kita pilih unit. Kemudian kita pilih oke, ini sudah ya. Milimeter gram second. Nah, biasanya komputer di SolidWorks itu sudah otomatis dipilih di mmgs ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengganti satuan menjadi meter, itu klik MKS atau mungkin senti CGS, bahkan menggunakan inch kita bisa pilih IPS IPS. Oke, setelah itu kita langsung menggambar saja. Kita akan menggambar yang ada di buku itu ialah contohnya seperti ini. Ya, kita membuat contohnya seperti ini, sketsa 2 dimensi. Langkah pertama yang kita buat ialah kita membuat dulu lingkaran ya. Lingkaran dengan menggunakan tools circle. Kita klik, kemudian kita klik, kita masukkan nilai sebesar jari-jarinya ialah 50 mili. Ingat, yang di sini ialah radius bukan diameter. 50 mili. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita membuat garis atas, klik pada bagian garis line, kita pilih, kemudian kita klik ujung seperti ini ya. Kita arahkan kursor kalian ke ujung sebelah sini. Kemudian tarik garis ke atas sepanjang 100 mili. Oke, kita klik saja. Kemudian kita escape. Kita klik lagi garis sama. Kita pilih oke, escape. Nah, untuk mengecek panjang garis kita klik saja, kemudian kita gantikan menjadi 100. Oke, sudah 100 milimeter. Kemudian kita buat garis horizontal sepanjang 40 mm. Oke ya, sepanjang 40 meter. Dan tarik garis ke atas ini sepanjang kira-kira 20. Kemudian lakukan hal yang sama seperti ini. Oke. Kita klik garisnya, kita ganti sini ialah 40. Kita sini ialah 20. Ya, kita klik garisnya 40, sini 20. Oke, setelah itu sudah kan gampang. Setelah itu kita buat tarik garis sudut miring ya, sepanjang 30 mm dengan sudut 135 derajat. Ya, kita lihat di sini 135 derajat. Kita buat garis tarik. Oke, seperti ini. Nah, kalau di sini sudah sudutnya 135 derajat ya. Jadi 3 klik saja dengan panjang sekitar 30 mm, kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian kita klik lagi garis. Kemudian dengan seperti ini. Kita cari kalau bagian sini berarti 45 derajat ya. Oke. Klik garis, kita ubah menjadi 30. Kemudian kita ubah menjadi 30. Oke, setelah itu kita tarik garis lurus horizontal mempertemukan titik ujung ke titik ujungnya. Kita lagi apakah gambar sudah benar. Oke, 40, 20, 30, 30. Kemudian kita tarik garis lurus ke seperti ini.
gambar sudah siap. Namun sepertinya kalau kita lihat secara detail itu ada garis tidak lurus antara kiri dan kanan. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan tool Smart Dimensi. Saya akan cek apakah benar garis itu 135 derajat. Ternyata 135,56. Kita ubah jadi 135. Oke. Ternyata garis sudah rata. Ya, artinya ini sudah mulai benar. Jadi Smart Dimensi itu bisa untuk mengecek dan mengubah. Setelah itu kita akan menghapus lingkaran ini dengan menggunakan trim entities. Menggunakan trim entities, kita klik menggunakan trim to close ya. Jadi beberapa jenis. Ya, jadi kita hapus saja, klik. Oke, kalau gambarnya seperti ini artinya sudah benar. Artinya sudah benar, kita lihat. Ya, ini sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya kita akan cek menggunakan Smart Dimensi apakah benar sesuai dengan yang ada di modul. Kita klik Smart Dimensi 100. Oke, kemudian cek diameternya. Jadi kalau diameter cek di garisnya. Ternyata jari-jarinya itu ialah 48. Kita ubah saja menjadi 50. Oke, seperti ini. Kemudian cek panjangnya sudah benar 30. Kita lihat apa lagi yang akan dicek. Ini 134,9. Ini pasti ada yang belum tepat. Bisa kita cek ya. Mulai dari sudut sebelah sini. Ternyata ini 134, kita ubah menjadi 135. Oke. Kemudian kita cek apakah benar. Ternyata di sini 37 ya. Yang bukan 40, harusnya 40 kita ganti. Oke, 40. Kita juga di sini 37 kita ganti menjadi 40. Oke, setelah gambar kalian seperti ini sesuai dengan modul buku praktikum, maka artinya Anda berhasil. Maka bisa untuk menyimpan gambar, maka Anda bisa klik menu file, kemudian klik menu save atau save as. Kita contohkan dengan menu sketsa 1, kita save. Nah, mudah bukan untuk menggambar itu? Nah, dengan menggunakan komputerisasi seperti ini, kita tidak perlu lagi membuang waktu apabila terjadi kesalahan. Dengan hanya mengklik saja 1 detik itu bisa merubah semuanya. Kalau sudah, Anda bisa melihat latihan 1. Nah, silakan Anda kerjakan latihan 1. Ada 5 soal di sini. Biar skill Anda menjadi bagus ya, nambah skill Anda ya, supaya skill Anda tuh semakin oke. Nah, ini sudah ada dimensinya. Silakan setelah dibuat kelima gambar itu, silakan masing-masing menyimpan dengan nama NPM ya. Jadi nama NPM tulis latihan 1. Oke. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga ada manfaatnya bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya untuk di mahasiswa yang baru belajar cara menggambar menggunakan SolidWorks 2019 atau 2020. Ya, semoga kita semua dapat ilmu-ilmunya. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.